Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Pertiwi dengan NIM B100190473, seminar pemasaran yang diampu oleh Bapak Huda Kurnia Maulana SIMBA. Di sini saya akan mengreview dua jurnal, yaitu jurnal pertama yaitu Adopsi Konsumen Aplikasi Seluler Uber, Wawasan dari Teori Difusi, Inovasi dan Modal Penerimaan Teknologi, serta jurnal yang kedua, sebuah studi empiris niat konsumen untuk menggunakan layanan berbagai perjalanan yang menggunakan model penerima teknologi yang diperluas. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan jurnal 1 yaitu ekonomi berbagi adalah konsep bisnis yang sedang tren, yang baru ini muncul sebagai model bisnis yang inovatif di mana orang-orang yang secara berkolaborasi memanfaatkan sumber yang kurang dimanfaatkan dengan cara inovatif. Nah, model konsumen baru ini digambarkan dengan inovasi yang mengganggu, telah menantang konsep bisnis tradisional dan telah mengubah mode bisnis serta menggeser konsep konsumsi, apa yang dikonsumsi dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Terutama dalam konsumen mendapatkan pilihan untuk berbagi atau menyewa sumber daya seperti mobil dan kamar dari satu sama lain. Nah, untuk pendahuluan kedua yaitu model penerimaan teknologi atau TAM adalah kerangka kerja yang umumnya digunakan untuk memahami penerimaan individu terhadap teknologi inovatif tertentu dan pertama kali diusulkan oleh Davis. Nah, penelitian ini mencoba menambahkan resiko yang dirasakan inovasi individu dan kesadaran lingkungan ke dalam model kerangka kerja untuk lebih memahami niat konsumen untuk menggunakan layanan berbagai tumpangan. Penelitian ini bermakna untuk mempertimbangkan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi penggunaan layanan ride sharing. Nah, untuk metode sendiri, kedua jurnal ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk jurnal 1 menghasilkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan relatif, kompatibilitas, komplektivitas, observativitas, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada kegunaan yang dirasakan dan kemudahan pengguna yang dirasakan, yang pada gilirannya menyebabkan sikap konsumennya konsumen berikutnya dan niat adopsi. Studi ini menunjukkan integrasi dari dua teori adopsi klasik. Nah, untuk jurnal 2 itu ada hipotesis sampai 10, yaitu hipotesis 1 untuk memudahkan penggunaan yang dirasakan secara positif, lalu untuk hipotesis 2 yaitu yang berhubungan positif dengan niat konsumen yang menggunakan layanan ride sharing. Untuk ketiga itu adalah berhubungan tentang niat konsumen menggunakan layanan ride sharing sendiri, lalu resiko dan manfaat. Lalu yang kelima itu ada berhubungan dengan negatif dengan niat konsumen dalam menggunakan layanan ini. Lalu keenam keinovatifan. Lalu ketujuh yaitu keinovatifan sebagai manfaatnya. Lalu ke-8 keinovatifan dengan resikonya. Ke-9 keinovatifan yang berhubungan positif dengan niat, dan ke-10 adalah kesadaran lingkungan berhubungan positif dengan niat konsumen untuk menggunakan layanan ride sharing. Nah, diskusi jurnal ini adalah bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa ketika konsumen memperhatikan bahwa ada keuntungan relatif, yaitu ada pengaruh sosial dalam menggunakan aplikasi seluler Uber. Mereka secara positif mempengaruhi PU dan POU ini dari aplikasi seluler.
Nah, di sisi lain, ketika konsumen merasakan kerumitan dalam menggunakan aplikasi mobile, ternyata hasilnya itu berpengaruh negatif terhadap PU dan PO dari aplikasi tersebut. Nah, menunjukkan bahwa tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sikap konsumen terhadap adopsi aplikasi mobile Uber ini sendiri. Lalu untuk diskusi yang jurnal kedua, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi cenderung lebih percaya bahwa ride sharing mudah digunakan dan lebih bersedia menggunakan layanan ride sharing. Ternyata demikian pula persepsi kemudahan penggunaan memiliki efek yang positif pada manfaat yang dirasakan. Lalu berbagai perjalanan adalah hal baru dan menarik bagi konsumen dengan tingkat inovasi pribadi yang tinggi. Namun pengaruh positif inovasi pribadi terhadap niat menggunakan layanan ride sharing ini relatif kecil. Alasannya karena dapat dikaitkan dengan fakta bahwa konsumen membuat keputusan untuk menggunakan layanan berbagai perjalanan terutama berdasarkan kenyamanan dan kegunaan berbagai perjalanan daripada keingintahuan atau keinginan mereka sendiri untuk hal-hal baru. Lalu, apakah ada kaitan di antara dua artikel ini? Ada kaitannya, yaitu keduanya juga menggunakan metode penelitian yang sama. Keduanya juga membahas tentang penggunaan model penerimaan teknologi sebagai aplikasi konsumen. Lalu dari kedua jurnal ini memberikan saya ide penelitian bagaimana pengaruh penggunaan teknologi dalam proses meningkatkan kepuasan dalam belajar secara online. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.